Tebar benih padi di sawah, jerami di ladang saat panen raya. Apa kabar nih sahabat semua? Selamat datang di Living Abroad IP Asia. Nah, Assalamualaikum, selamat siang. Salam sayang dari Malaysia. Perkenalkan, nama saya Azmi. Selama 1 jam ke depan, Azmi bakal menemani sahabat semua berkelana di 5 negara yang berbeda. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kuliner, di mana kita bisa icip-icip makanan kuliner dari 5 negara yang berbeda, tapi tentunya secara virtual ya. Oke, buat sahabat semua yang baru join nih, pasti bertanya-tanya, apa sih Living Abroad? Nah, Living Abroad ini adalah rangkaian acara yang dipersembahkan oleh IP Asia dalam rangka memperingati ulang tahun Ibu Profesional yang ke-9. Kami memiliki 8 tema menarik yang diangkat dalam series ini. Dan pada tema kali ini adalah jelajah kuliner olahan rasa di perantauan. Oke, yang akan Azim bawakan hari ini adalah tema yang paling ditunggu-tunggu dan jadi topik primadona semua orang. Apalagi nih, kalau mau liburan ke negara-negara di Asia, jadi udah punya gambaran garis besarnya tentang makanan apa aja yang menarik dan wajib dicoba. Nah, pengen tahu nih siapa aja audiens yang udah hadir. Sahabat IP Asia, boleh banget ya say hello di kolom komentar Facebook. Azim pengen tahu nih siapa aja yang udah hadir dan dari mana domisilinya. Oke deh, kita cek Facebook yuk. Nah, oke deh. Selamat datang semua buat kakak-kakak ya. Salam sayang dari Azmi. Kali ini Azmi nggak tampil sendirian. Azmi bakal ditemenin oleh 5 narasumber keren. Para narasumber ini merupakan member dari IP Asia yang akan berbagi cerita serta tips tentang serunya berjelajah kuliner di negara masing-masing. Nah, yang pertama nih, ada Kakak Feby Hidrianti atau biasa kita panggil Kakak Feby. Beliau berasal dari negara Jepang. Yang kedua, ada Kakak Imroatus Solihah atau biasa kita panggil dengan Kakak Iim. Kakak Iim ini berasal dari negara Korea Selatan. Yang ketiga, ada Kakak Vita Yuliana. Beliau berasal dari negara Singapura. Dan yang keempat, ada Kakak Rizka Nadia. Biasa dipanggil Kakak Rizka, beliau berasal dari negara Malaysia. Dan yang terakhir nih, ada Kakak Muna, beliau berasal dari negara Pakistan. Tuh, seru-seru banget kan? Negaranya ada 5 nih, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Singapura, Malaysia, dan juga Pakistan. Jadi gimana nih keseruan kuliner di negara masing-masing? Nah, oke, sebelum kita mulai, welcome abroad, fasten your seat belt, karena kita hari ini bakal menjelajah, berkelana, dan terbang ke 5 negara yang berbeda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang nih, kita negara pertama yang akan kita kunjungi, yaitu negara yang kita semua tahu terkenal dengan girl band dan boy bandnya, dan juga dengan dramanya. Apalagi kalau bukan negara Korea Selatan. Nah, di sini Azmi bersama Kakak Im nih. Kakak Im, apa sudah Iya. hadir? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kakak Iim sudah hadir. Kakak gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, cerah. Di sini juga cukup cerah dan lapar. Alhamdulillah. Iya, sama ya, panas-panas juga ya. Oke deh, Dingin di sini. eh, Cukup. di Korea dingin ya? Iya, lagi autumn. Oh iya, siap. Kakak Iim, sebelum kita mulai nih perburuan kulinernya, Oke, boleh dong kalau aku cerita sedikit tentang profil Kakak Iim? Boleh ya? boleh. Oke, jadi Kakak Im ini sudah tinggal di Korea Selatan, tepatnya di kota Busan selama hampir 2 tahun. Kakak Im ke Korsel karena menemani suami, dan alhamdulillah beliau sudah memiliki 2 orang anak berusia 5 tahun dan 2,5 tahun. Hobi Kakak Im sendiri yaitu memasak cemilan, menulis caption, dan berjualan. Pokoknya cocok banget sama tema kita hari ini ya, tentang memasak-memasak gitu. Dan makanan favorit beliau tuh ada banyak ternyata. Dari Indonesianya ada 2, empempe dan tekwan. Yang dari Korea juga ada 2, banchan dan campong. Nah, sebelum kita mulai nih, aku pingin ngasih tau buat teman-teman semua, apa
Kalau misalnya ada yang mau tanyain silahkan langsung kolom komentar Facebook ya. Karena nanti di akhir sesi tanya jawab kita bakal nanya langsung sama semua teman-teman narasumber. Oke Kakak Im. Nah, Kakak Im mau cerita dong tentang karakteristik kuliner di Korea seperti apa dan khasnya makanan yang seru-serunya kayak gimana sih? Iya, makasih Silakan. Kak Azmi. Jadi Oke. teman-teman, untuk Korea Selatan itu sendiri ada beberapa karakteristik dari makanannya. Yang pertama itu mudah dibuat ya, jadi tinggal cek 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 cek, nggak harus ditumis, cuma dioseng-oseng. Nah, mudah dibuat, porsinya besar. Suka nonton drama Korea yang orang makan hanya pakai panci? Nah, itu emang beneran Iya, makan. iya bener. Iya. Jadi benar-benar Lalu dari dia langsung ya, langsung dari iya, pancinya langsung dimakan ya. Wow. iya, dan itu beneran beneran terjadi Kak di sini. Lalu banyak menggunakan rumput laut dan sayuran. Rumput laut kan yang di sini ada miok ya, ada rumput laut uh, yang lembut gitu ya. Kalau aslinya miok itu kayak gini ininya apa kemasannya. Lalu ada yang kim. Yang kim itu seperti ini, yang tinggal dimakan seperti lalu ada yang dimasak juga. Lalu kimchi. Nah, kimchi ini Ah, kayak kimchi. tempenya orang Indonesia lah ya. Jadi dia probiotik, dia fermentasi, apa namanya, selalu jadi kayak sambal juga di Korea. Jadi orang Korea itu kalau makan selalu pakai kimchi, kayak sambal, kayak kerupuk kalau di kita. Jadi selalu pakai kimchi Kak kalau di Korea. Lalu banyak menggunakan fermentasi pasta dan saus. Nah, ini ada gochujang namanya ini nih. Gochujang ini kayak saus cabe gitu ya. Kalau pernah melihat makanan Korea yang merah-merah itu dia pakai gochujang. Ini saya dapat gochujang yang sudah sertifikasi halal. Karena kalau gochujang yang biasa itu ada yang namanya jujong, ada alkohol yang kadarnya itu lumayan tinggi sih untuk kita umat muslim. Jadi kalau kita makan makanan Korea yang ada gochujangnya, biasanya kita bikin sendiri gitu, Kak. Seperti itu. Kalau gochujangnya itu bisa beli di supermarket biasa atau Kalau gimana? yang Pesan dulu biasa ada gitu. di supermarket biasa. Tapi Oh, kalau kalau yang yang ini, halal? yang label halal, yang KMF ya, Korean Muslim Federation, itu kita beli online. Biasa di sini Oh, juga. tapi PO gitu mungkin ya? Apa Ada, enggak juga? Oh, sudah sudah ready ready stock, stock. tapi dia biasanya pusatnya itu di Seoul, di Itaewon. Saya kan di Busan. Jadi Iya ya. belinya harus keluar kota seperti itu atau di supermarket besar seperti itu. Lalu selanjutnya Korea itu terkenal dengan masak makanannya yang per musim gitu. Jadi ada musim-musimnya. Nah, ini naengmyeon, ini mie dingin Kak namanya Kak. Jadi mie-nya ini Oh, dikasih es saat musim panas Korea itu kan bener-bener di sini musim kalau musim panas, panas di Korea tuh bener-bener. bener-bener yang iya, kalau kita habis habis dari kamar mandi, kita baru mau ke depan itu udah keringetan lagi. Jadi bener-bener panas itu. Jadi di sini ada makanan alternatif namanya naengmyeon. Ini mie dingin kayak ini sih soba kalau di kita itu. Lalu bibimbap ini biasanya disajikan di musim semi. Sebenarnya ini masakan musim semi. Tapi ya sekarang ya nggak musim semi juga disajikan ya. Kalau bibimbap ini di bawahnya nasi, Kak. Bab itu artinya nasi. Jadi dia Oh, dicampur. Nah, nah, di tengahnya itu ada gochujang lagi kayak gini. Jadi diaduk-aduk gitu. oh, Jadi pecel versi Korea gitu ya. Pecel versi Korea. Lalu ini samyetang. Nah, kalau awal-awal musim panas itu malah orang Korea itu mencari yang namanya keringet makan samyetang ini. Jadi makannya waktu apinya udah apa masih ngepul-ngepul gitu mereka makan. Itu musim panas. Lalu namanya ini patguk. Patguk ini sup kacang, kacang merah Korea. Ini terkenal di musim dingin. Jadi orang Korea itu punya kepercayaan kalau ada satu malam dalam satu tahun itu lebih panjang dibanding malam-malam lainnya seperti itu. Dan mereka menyuruh anak-anaknya itu makan sup kacang merah itu buat mengusir setan, mengusir roh halus seperti itu. Jadi sebenarnya itu kayak rumor gitu mitos ya? iya, identik juga dengan Keren. perayaan Halloween juga sih seperti itu. Jadi antara autumn dan winter seperti itu. Dan sampai sekarang anak saya juga di sekolahnya dikasih sup itu kalau musim dingin seperti itu Kak. Lalu karena tadi
kita ada beberapa masakan Korea yang kita nggak bisa bebas ya Kak makannya, jadi saya bikin sendiri gitu di rumah dengan bahan-bahan yang ada. Mencoba lah ya membuat ya kayak tadi ada topoki di rumah lalu raboki. Nah ini yang saya bikin sendiri. Dan ini Wah, keren sebenarnya ada di banget bikin street food. sendiri. Bentuknya sih ini bentuknya ya mirip-mirip lah ya. Mirip Cuma ya, kalau keren. ya alhamdulillah. Kalau kimbap ini kalau aslinya tuh sebenarnya kalau orang Korea yang bikin itu butiran nasinya tuh nyampe nyaris nggak kelihatan loh Kak. Kayak Oh, lontong gitu saking ya, lembutnya Masya gitu. Allah. Iya, jadi kayak tadi. Nah, tadi saya bikin raboki, tadi juga pakai saus gochujang ini, bikin topoki juga Oh, pakai saus gochujang ini. Jadi bener-bener ini tuh kayak mana mau lihat? ini nih. Oh ini, nah Iya, ini sekarang kan tadi iya, tadi cerita kan. Nah, tadi karena iya. apa cerita tentang kuliner Korea yang bentuknya besar. Nah, ini saya coba buat ini seperti ini nih pancinya ini yang Wah, suka dipakai buat orang-orang Korea makan kan. Biasanya iya mereka bener. makan ramyeon, ramyeon itu mie langsung diaduk dan ini yang segini, seukuran satu orang, Sebesar gitu seukuran ya? ini. Iya, ini raboki, ini di sini saya pakai kaldu seafood, ini pakai kerang tadi, pakai kerang, terus di sininya di dalamnya ada topoki, karena ini homemade Oh, ya, jadi topokinya bentuknya tidak terlalu cantik, ya udahlah ya. Lalu tapi di sini ada kebetulan banget odeng. emang suka Nah, masak odeng ya. ini iya, odeng ini somai. Somai di sini, somai. Lalu di sini ada ramyonnya, ramyon di sini. Ramyon itu mie. Wow. Jadi ada Iya, topoki, ada odeng sama ramyeon. iya. Kimchi juga ada Dan nggak? dari raboki ini pakai bawang bombay. Kalau topoki enggak pakai Oh, bawang. Iya. sip. Dan Ini kaldu ada, seafood. Kalau kita dan ini biasanya ditutup di sini ya. Makannya tuh kayak ya. gini nanti. Nih, Oh biar nggak tidak! Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya Allah, ini jadi beneran bubuk. Aduh, gugup gini ya. Masya Allah. Aduh, Kak Bita banget, Bismillahirrahmanirrahim. teman-teman online, mohon maaf ya. Mohon sabar kalau Hmm, misalnya, wah, buset, jadi bener-bener gini, deh. Godaan kalau belum makan nih, godaan banget. Wah, tapi katanya, pernah denger nih, katanya tuh panci Lee Min Ho tuh maksudnya gimana sih? jadi ini saya bilangnya panci Limindo karena waktu itu pernah pulang ke Indonesia terus buka just di panci ini dan ternyata banyak banget yang mesen panci Oh, ini Masya doang dan Allah. akhirnya saya beri kasih nama siapa yang mau pesen panci Liminho gitu. Karena Oh, iya, keren, karena keren. waktu itu ada satu drama Lee Min Ho yang dianya anak cebol gitu kan ya. Dia makan pakai Mhm. panci ini. Dia makan mie. Dia baru tahu kalau mie pakai panci itu enak banget ternyata. Wah, mantap Kakak Iem nih. Nah, ternyata jalan-jalan kuliner di Korea tuh seru banget. Kita bisa lihat banyak hal. Jadi street food-nya juga banyak, makanan khas musimnya juga banyak. Dan ternyata nggak nyangka banget itu sampai bawa makanan panci Lee Min Ho segala. Oh, dan tadi ada mukbang juga ya. Oh, bener-bener deh. Alhamdulillah udah makan aku. Jadi mengurangi rasa apa keinginannya gitu. Kakak Iem makasih banget ya. Sekarang aku mau terbang dulu ke negara lain. Oke? Oke, makasih Kakak Iem. Nah, teman-teman nih, setelah kita tadi jalan-jalan ke Korea, sekarang kita terbang jauh mendekati ke negara kita, tetangga kita sendiri, yaitu negara Singapura. Nah, kuliner seru di Singapura ini ternyata banyak loh. Mungkin teman-teman sendiri udah ada yang pernah ke Singapura. Wah, Kakak Vita, mantep banget. Kita hari ini bakal teman sama Kakak Vita nih. Kakak Vita, sehat, say? Hai, assalamualaikum semuanya. Kan Singapura panas ya. Waalaikumsalam. Biasanya bertopi dan berkacamata adalah salah satu ciri khas orang-orang Singapura. Gue aja sih. Seru banget, Beb. Asli. Kakak Vita, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, aku mau bacain profil Kakak Vita dulu sebentar ya. Eh, Oke, Kakak Vita ini beliau sudah tinggal di Singapura selama 6 tahun karena ikut merantau menemani suami. Alhamdulillah beliau sudah memiliki 2 orang anak. Kakak Vita ini sendiri pernah menjadi manajer offline di IP Asia dan tahun lalu ikut menghadiri konferensi ibu profesional di Yogyakarta. Masya Allah itu benar-benar kayak idaman banget semua masyarakat IP ya. Tapi alhamdulillah Kakak Vita bisa ikut datang ke sana mewakili kita.
Nah, Kakak Vita sendiri ini punya hobi di bidang fotografi serta jalan-jalan. Jadi aku rasa pasti makin seru banget tentang perburuan kulinernya. Nah, kalau bahas makan favorit nih, Kakak Vita paling suka sate ayam, pempek, dan ketoprak. Ya kan, Kakak Vita kan, bener? Iya. Betul banget. Nah, nah nah kita sekarang yuk mengenal makanan khas Singapura bersama Kakak Vita. Nah, Kakak Vita, gimana nih kisah-kisah berburu makanan di Singapura dan khasnya tuh sebenarnya apa aja sih di sana? Wah, Kakak Asmi, kalau dibilang makanan khas Singapura tuh banyak banget ya. Tapi Singapura ini kan ini ya banyak mengalami exposure makanan dari Malaysia dan peranakan ya. Jadi ada banyak lah mungkin akan bisa ditemukan di negara Malaysia juga karena sangat berdekatan ya kayak gitu. Ya biasanya ini di Singapura tuh paling terkenal nih, nah chili crab nih. Walaupun Iya, namanya chili chili crab tuh terkenal banget, bener ya? benar, walaupun namanya chili crab, tapi sebenarnya dia nggak pedes loh. Jadi dia Oh, rasanya tuh ada bumbu manisnya, asam, sama pedasnya dari saus tomat. Jadi ini anakku juga bisa makan loh chili crab. Biasanya satu porsi ini kita bisa makan sekitar 4 orang ya. Jadi paling ada yang dapat satu Kak, apa namanya, yang tangan yang kirinya, yang kanannya, terus kepalanya, badannya, itu semuanya full daging banget. Pokoknya, kuahnya pun disantap juga enak banget. Bisa dimakannya bisa pakai mantau ataupun pakai nasi. Yang kedua, kita udah kenal dong dengan durian ya. Siapa yang nggak kenal durian? Ini favorit juga. Durian itu kalau lagi di Singapura, lagi musimnya, kita bisa beli dengan harga $2. Bijinya tuh flat banget, dagingnya tuh gendut, terus dia tuh legit banget. Pokoknya kalau jadi puas misalnya banget makannya ya? benar-benar kalau cuma satu tuh nggak cukup. Kayak minimal 2 lah ya. Kemudian yang ketiga, kita nih agak minggir dikit biasanya sop tulang merah ini aku biasanya tempat favoritku ada di daerah Arab Street. Jadi ini tulang kambing, kemudian dia dalamnya ada sumsumnya. Biasa dimakan pakai roti. Jadi ini memang kayaknya bumbu ini exposure dari makanan India ya. Ada bumbu merahnya lah, mereka ini banget signaturnya banget tuh. Terus dicampur terus makannya cocok pakai roti deh. Ini full banget nih, tapi kalau buat yang doyan kambing ini pasti mau balik lagi. Kayak gitu. Next ini ada makanan mana kakao operator? Di slide-nya dong. Tadi Nenek-nenek. makanannya tuh seru banget ya, udah ada chili crab yang pertama, durian, dan yang ketiga tadi ada yang makan khas India itu ya. Nah, selanjutnya Ya, apa nih, Kak? nah selanjutnya ada prata. Roti prata itu Prata. adalah roti ya. Prata itu kan flat, berarti roti flat. Nah, kalau orang olahraga itu biasanya kan kita kalau di Indonesia tuh larinya nyari bubur, lontong sayur, nasi uduk ya. Kalau di sini kan nggak ada. Tapi jadinya yang buka paling pagi ini prata ini di mana-mana tuh ada. Paling gampang nemuin prata. Jadi pratanya tuh ada prata kosong, prata banana, terus ada prata koin, prata cheese. Nah, ini biasanya kita santap gini nih kalau habis olahraga. Kemudian yang selanjutnya adalah namanya yusheng. Jadi ini salad buah, salad sayuran. Ini biasanya kita tuh makannya sama teman-teman aku yang Chinese ya, kalau ada Imlek. Jadi ini terus kita saling apa sih ngangkat stick gitu ya sambil mengucapkan syukur lah gitu karena diberikan kesehatan, panjang umur seperti itu. Tapi ini Kemudian kalau ini tuh untuk yang Yusheng itu ada perayaan khususnya nggak? Atau misalnya tiap tanggal berapa? Atau misalnya kayak cuman ya perayaan untuk sesuatu hal yang istimewa aja? ini biasanya pas Imlek aja. Oh, pas Aku sih Imlek belum aja. Oh. pas Imlek ini udah bisa bikin sendiri ataupun ada beberapa toko itu yang sudah menjual sayur-sayurnya. Jadi mereka tinggal nata-nata aja. Terus mau dibikin apa nih? Kalau temen aku nih dia bikin apa? Dia bikin pik ya. Kayak gitu. Jadi lucu-lucuan. Nah, ini Hainan chicken rice. Ini paling mudah didapat.
di MRT station ada, di food court ada, di restoran top bintang 5 ada, di hotel ada. Ini benar-benar makanan Banyak yang tempat ya. banyak tempat banget. Chicken rice. Ini bisa didapat dari harganya dari $2,5, mungkin sampai yang mungkin ada $10 seporsi ya. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir ini yang banyak itu kuri laksa. Jadi si laksa ini dia ada noodle-nya, kemudian ada pastanya ya dari shrimp, ada telurnya, ada kemudian fish cake-nya kayak gitu. Aku nih kebetulan tadi bukan bikin ya. Ini aku kebetulan tadi keluar terus, nah aku tunjukin nih, nggak cuma foto, tapi aslinya. Apa nih? Wah, Ini. apa itu Kak Vita tuh? Jelasin dong. Nah, kalau tadi Kakak Iim itu dia nyicipin ya, aku juga bisa nyicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, moderator. Emang enaknya tuh kalau ngebahas kuliner ya, kita bisa langsung nyicipin. Enak banget, bener-bener. Kita juga nyicip virtual jadinya ya. Aku jadi Kabita banget, ya ampun. Ini Kakak Iim dan Kak Vita terbaik banget. Aduh, Asli bisa goda seorang moderator. sebelah ya. Kak Vita seru banget nih. Gimana? Kita masih punya waktu nggak nih? Coba aku jangan sampai kepanjangan. Nah, kalau misalnya di Singapura nih, kan kita lagi pandemi gini susah banget ya buat pulang, kan mengobati kerinduan makanan di Indonesia kan ya. Alhamdulillahnya nih teman-teman di sini banyak banget yang buka PO rumahan, itu ya ada yang bikin ketoprak lah, jajanan pasar, kemudian tumpeng lah, gini kan, ada kroket, risoles, ada yang bikin serabi. Wow. Berarti ini orang Indonesia yang bikin ya, Beb ya? Iya, benar-benar, karena cita rasanya beda banget. Ini kayak lontong sayur ya. Jadi aku mau ngasih tahu, lontong sayur di sini dan lontong sayur yang khas Indonesia tuh beda banget. Kalau di sini tuh kebanyakan kolnya gitu. Jadi dia bukan pakai pepaya, tapi banyak kol gitu sama telur. Terus nggak ada atasnya lagi nggak ada apa-apa dan nggak ada kerupuk ya. Gitu Kakak Kerupuk terbaik ya, Beb ya? Terbaik banget. Siap. Kakak Vita, kita seru banget nih ngeliat kepiting dan durian, apalagi tadi sampai mukbang segala, ya Allah, aku Kabita banget lihat dari sini. Cicip online kita tuh bener-bener terbaik banget sama Kakak Vita ya. Kakak Vita, makasih banyak ya. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi, oke? Siap, Kak Asmi. Terima kasih. Oke, makasih. Nah, setelah Kak Vita tadi nih, kita sekarang mulai ke tetangga yang sebelahnya, yaitu negara Malaysia. Nah, negara Malaysia ini ada domisili aku sendiri. Nah, Malaysia sendiri tuh sebenarnya terkenal dengan nasi lemak, tapi sebenarnya tuh nggak cuma nasi lemak khasnya Malaysia itu. Kita bakal gali lebih dalam bersama Kakak Rizka. Halo Kakak Rizka. Hai Kak Kasmi. Assalamualaikum. Alhamdulillah baik, Beb. Panas Malaysia ya? Panas setiap hari, alhamdulillah. Oke, Kakak Vita, sebelum aku mulai, kita mau bacain profil Kakak Vita dulu ya. Kakak Rizka dulu ya. Boleh. Oke, nah Kakak Rizka ini, beliau ini benar-benar keluarga nomaden banget, bayangin ya. Selama 5 tahun beliau bisa berkelana ke Guangzhou, berkelana ke New Zealand, dan sekarang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi dalam 5 tahun doang pindah 3 negara ya Kak ya, Masya Allah. Nah sekarang ini Alhamdulillah udah tinggal di Malaysia hampir 2 tahun, karena menemani suami bekerja. Beliau sudah memiliki 2 orang anak, yang pertama namanya Kakak Gwen, berusia 6 tahun, dan yang kedua Kakak Audi yang berusia 4 tahun. Kita pernah ketemu juga di Malaysia ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Kakak Rizka sendiri ini makan favoritnya adalah makan khas Jogja, khususnya adalah gudeg. Nah, kalau tentang Malaysia nih, di sini kan rasanya beragam banget ya, Beb ya. Ada Melayu, ada India, ada Cina, bahkan ada Arab dan Rusia juga. Nah, ini tuh gimana sih cara beragaman ini tuh bisa bersatu gitu dalam satu negara di Malaysia ini? Enggak, Beb, cerita, Beb. Oke, sebelumnya itu nanti saya ceritakan di akhir ya. Sebelumnya saya mau menceritakan tentang 3 hal tentang kuliner di Malaysia. Oke? Yang pertama buat teman-teman. Oke, yang pertama buat teman-teman sahabat IP Asia, kalau mau ke Kuala Lumpur untuk dalam jangka waktu yang lama,
misalnya ikut suami bekerja, atau kita sendiri yang bekerja, atau kita mau kuliah ya, jangka waktunya lebih dari 1 tahun ya, atau lebih dari, bukan untuk turis, bukan untuk wisata. Nah, dan kok kayaknya kita nggak bisa masak atau gimana gitu ya, itu jangan khawatir, kalian pasti bisa survive di sini. Karena makanan di sini itu banyak banget enak dan mostly halal ya. Dan kita bisa order makanan di restoran, harganya oke lah ya, maksudnya harganya tuh wajar. Kalau kita convert ringgit ke rupiah ya pasti jadi agak sedikit tinggi, tapi untuk ukuran di sini harganya itu wajar. Selain itu, kita bisa juga PO atau pre-order ke orang-orang yang membuka catering rumahan. Dan itu, Beb, kayak yang tadi Beb Asmi bilang, ada berbagai macam suku bangsa di sini ya, dan mereka tuh membuka catering itu masing-masing gitu. Jadi misalnya kita mau buka makanan, pengen catering makanan Indonesia, itu orang Indonesia yang bikin. Kita mau pengen makanan Malaysia, orang Malaysia yang bikin. Kita mau catering makanan Pakistan, itu orang Pakistan yang bikin. Jadi rasanya itu otentik gitu. Nah, jadi orang asli ya yang bikin. Betul, orang dari negara itu yang membuat makanan itu sendiri. Nah, kalau misalnya udah datang ke sini, kok nggak bisa nemu nih, wah mana nih makanan yang oke nih gitu kan. Nah, gabung ke IP Asia ya, nanti hubungin saya, nanti saya kasih tahu semuanya. PO makanan yang oke itu, gitu kan. Nah, yang kedua, kalau sahabat IP Asia mau datang ke KL, ke Kuala Lumpur untuk wisata, itu jangan khawatir. Kalau kita pergi ke luar negeri yang jauh banget ya, ke Amerika atau ke Eropa, bawa abon, bawa rendang, bawa sambal, takutnya makanan nggak halal, takutnya makanan yang nggak cocok atau gimana kan. Kalau di sini nggak usah bawa kayak gitu ya. Di sini abon ada, sambal ada, kecap ada, semuanya ada, kerupuk juga ada gitu kan. Terus yang ngapain bawa? Karena di sini banyak banget makanan kan yang enak. Dan untuk yang teman-teman muslim itu mostly 80% halal. Kalau misalnya nggak halal itu, dia bilang di depan, maksudnya di restonya bilang kalau ini makanan tidak halal, atau kalau kita nggak sure gitu ya, tinggal tanya aja, kelebihan Kuala Lumpur apa, orang-orang paham bahasa Indonesia sis, tenang. Kita mau ngomong bahasa Indonesia, mereka paham. Kita mau ngomong bahasa Inggris, itu juga udah jadi second language, jadi nggak ada masalah dalam komunikasi gitu. Oke, sekarang yang ketiga nih. Sekarang saya mau bagi tahu apa sih makanan yang ada di sini gitu. Yang pertama saya akan share dulu tentang makanan yang khas Malaysia dulu ya. Makanan khas Malaysia itu salah satunya, ini nasi kerabu nanti terakhir. Yang pertama itu mie hor fun, itu dia khas Perak, tapi dia sebenarnya ada di mana-mana. Dan ini tuh enak banget, Beb. Dia tuh mie-nya tuh lembut banget. Kalau ke sini pilih yang pipih kayak kue tiaw ya. Itu kayak apa yang ya? khasnya dari mana, Be? Dari Perak, karena kan dia punya banyak negara bagian ya. Oh iya, betul, iya. Dia lembut banget, clear soup dan so tasty yummy gitu deh. Dia nggak yang amis kayak seafood gitu, enggak. Terus yang kedua itu ada kolomi, itu dari khas Sarawak. Kolo itu sebenarnya dry mix gitu ya. Jadi kolomi itu sebenarnya mie yang kering. Jadi dia itu toppingnya ada daging cincang, ada ayam. Cuman ini nanti mesti di make sure lagi untuk cari yang halal ya, karena ada yang enggak juga gitu. Nah, itu dicampur, ada sausnya. Itu tinggal dicampur aja, jadi kayak mie kering ya, bukan mie goreng sih, tapi mie yang memang kering, jadi nggak ada supnya. Terus yang ketiga, nah ini ada nasi kerabu nih. Nasi kerabu saya kebetulan ada contohnya. Oke, ini nasi kerabu ini Kelantan. Mana kakak? Masya Allah. Nah, ini nasi ini biru, itu dari bunga telang birunya. Jadi birunya itu bukan pewarna yang pewarna makanan, tapi dia pewarna alami dari bunga telang. Nah, terus yang bikin khas itu dia memang ada kuah, memang selalu ada kuah kari ya, sama ada ayamnya, bisa ayam, bisa ikan. Yang bikin khas itu ini nih, urapnya ini. Urapnya itu dia sayuran yang nggak direbus dulu, jadi sayurannya mentah, kemudian ada ini kelapanya, ada kelapanya gitu. Dan ini tuh mau dicoba nggak? Enak banget nih. Ini mesti dicampur dulu makannya. Masya Allah, mukbang
Hari ini, ya Oke, bisa. Allah. Ini ada kerupuk juga nih, kerupuk kayak kerupuk ikan, gitu. Kerupuk ikan di Bisa. Malaysia tuh enak banget loh, serius. Dibanding di Indo ya, kerupuk ikan Malaysia paling terbaik buat aku ya. Keren banget. Tadi kita lihat Kak Rizka udah mukbang ya, tapi makanan Malaysia tuh banyak banget. Aku kan kebetulan domisili di Malaysia juga udah 2 tahun ya. Di Malaysia tuh bener-bener kita beragam bisa bersatu semua, di mana ada makanan bener-bener makanan Arab, makanan Turkish, makanan yang kayak Rusia juga ada, mau makanan Chinese food, bahkan makanan khas di Malaysia sendiri. Jadi pokoknya teman-teman sendiri teman-teman di sini jangan sampai khawatir kalau misalnya kehabisan ide mau masak di rumah, tinggal keluar rumah itu banyak banget ceritanya. Nah, Kakak Rizka udah ada lagi? Maaf ya, kenapa tadi tiba-tiba wifi-nya unstable? Tadi sampai mana ya? Nggak apa-apa, itu sambil makan kerabu. Oh, tadi ya ini tadi aku cobain. Jadi dia kalau makan dia mesti dicampur dulu nih semuanya. Ini yang bikin khas banget Oh, rasanya, baunya, wanginya. Ini tuh wangi banget. Wangi itu dari pakai ayam atau pakai sapi? ini pakai ayam. Sapi juga ada. Oh, Jadi dia menunya macem-macem gitu. Dan yang bikin khas itu wanginya si urap ini. Wangi banget. Oke deh. Lanjut ya. wah ada banyak ini mukbangnya ini terbaik. Boleh pelat yang kedua ya. Nah, Oke. ini oke. Nah, ini yang dua yang atas nanti ya. Yang sekarang saya mau jelasin yang laksa khas Johor dulu. Nah, laksa khas Johor ini dia mie kuah. Beda sama kalau mie tadi kan kering. Kalau mie kuah ini dia pakai kaldu ikan. Jadi dia memang seafood. Dia memang memang agak amis ya buat pecinta seafood. Dia pasti suka. Tapi kalau yang nggak suka, mendingan nggak usah dicoba deh. Dia karena rich banget rasa si seafoodnya itu. Kemudian yang kedua itu ada banana leaf curry rice. Itu sebenarnya ya nasi dan berbagai macam lauk yang dimakan dengan alas banana leaf apa tuh daun pisang. Jadi kalau kita ke restorannya itu langsung dihamparkan si banana leaf itu gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada nasi dagang. Nasi dagang tuh kayak gini, Beb. Ya, ini nasi dagang. Kenapa? Yang bikin beda ini sebenarnya ya nasi dan lauk yang ada karinya gitu. Tapi apa yang bikin beda adalah di nasinya ini dia tuh dicampur sama pulut. Pulut itu kalau di sini namanya apa ya? Kalau bahasa Indonesianya pulut itu ketan ya. Nah, ketan. Jadi nasinya itu nasi dicampur ketan. Itu yang bikin beda si nasi dagang ini sama nasi yang lain, sama nasi kerabu atau sama si nasi lemak itu. Jadi memang cita rasanya agak-agak beda ya. Enak banget. Terus ada juga khasnya Malaysia itu nasi lemak. Nasi lemak Masya itu Allah, ini apa nasi ya? lemak terbaik. Nah, Benar-benar nasi lemak khasnya itu banget ya. kayak nasi uduk. Kayak nasi Betul, uduk, nasi dia uduk, itu betul. basically sebenarnya ada di mana-mana. Kalau kamu ke Malaysia, itu mau ini makanan sarapan yang ada di pinggir-pinggir jalan. Bisa Bahkan di dibeli stasiun juga ada ya. di mana-mana ada. Di Di mana-mana ada. mana-mana Dari ada, benar. sampai restoran yang bintang, restoran yang bagus itu semua ya hampir dia menyediakan nasi lemak kalau memang dia restoran Melayu ya. Nah, dia kalau mau Indonesianya tuh yang mirip kayak nasi uduk gitu ya. Jadi dia nasi dimasak pakai santan, dikukus lagi gitu. Biasanya kalau yang di pinggir jalan itu ya dia nggak terlalu kerasa banget sih santan dan gurihnya. Tapi kalau misalnya di resto, nah biasanya dia kerasa, dia lebih gurih, dia lebih mantap gitu. Nah, apa yang beda? Yang bikin nasi lemak ini khas itu sebenarnya si ini nih, sambelnya. Iya, Sambel betul. ini memang sambel nasi lemak khas deh, nggak ada sambel yang kayak gini ya. Terusnya ada ikan bilisnya. Iya, ada Ini ikan ada asinnya, betul. ikan asin sama apa namanya kacang. Terus ada Kacang, timun, betul. Kacang goreng. kacang goreng sama si telur sama lauk. Nah, lauknya bisa ayam, bisa ikan, terserah. Biasanya kita bisa milih. Nah, ini juga nasi lemaknya. Aduh, enak banget ini. Boleh ya dicobain Itu ya. enak banget. Wah, 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 Beb, bener, Beb. Hmm, parah. Teman-teman online harap bersabar, kita hanya menikmati via virtual saja. Nah, kan tadi Kakak Asmi sempat, aduh pedes sebentar ya. Lupa, kita punya teh tarik. Oh my Kalau God! Pak minum teh tarik.
nggak Hmm, afdol kalau belum ke Malaysia, nggak minum teh tarik atau nggak boleh oleh teh tarik. Bener nggak, Beb? Iya, bener enak. kan? Beda dia Enak sama banget, teh, bener. beda banget sama teh tarik yang ada di Indonesia ya, atau di mana-mana ya. Ini teh Bener, tariknya bener. pakai ditarik-tarik gitu. Jadi memang dia Iya, pembuatannya bener. ditarik. Emang tarik, bener. Pakai saringan gitu, ditarik gitu. Dan yang Hmm, paling enak kalau ada madunya, itu teh tarik madu tuh enak banget sih, bener-bener. ini enak banget. Nah, tadi kan Kakak Asmi menjelaskan ya tentang bahwa di sini tuh banyak sekali pendatang gitu. Jadi kalau mau Betul. ke KL itu, kalian tuh nggak akan cuman menemukan makanan khas Melayu. Karena banyak sekali makanan dari mana-mana. Misalnya kalau kita, banyak banget loh orang, misalnya orang Arab gitu ya, atau orang India, kalau orang India banyak kan ke restoran yang kayak Banana Leaf tadi. Kalau mau makanan Melayu bisa ke Mamak atau kemana ya yang menjual makanan Melayu atau peranakan. Terus kalau misalnya pengen masakan Arab nih, nah kita tuh bisa menemukan nasi mandi loh sis, nasi mandi. Ini tuh enak banget, dia biasanya nasinya Enak itu banget nasi mandi, bener. Wah, parah enak. khasnya Terus banget, parah. Pakai kambing nggak itu, Beb? ada kambing, ada ayam. Kebetulan saya nggak terlalu suka kambing, tapi Ah, ayamnya ini sampai gampang banget kelepas dagingnya. Jadi dia ya. Lembut banget ya. dan dia dimasak bersamaan dengan si nasi ini. Jadi rasa nasinya itu rich banget gitu. Terus Ya ada Allah, si mantap. kuahnya ini yang bikin Kuahnya betul. itu yummy banget. Makin khas karakteristiknya tuh ada di situ ya, justru ya. Di Iya kuahnya juga. betul. Jangan lupa Beb, ada kebab. Ini kebab yang bikin orang Wah, kebab. Orang Arab yang ganteng bukan? yang ganteng itu kalau lihat serial Turki, nah kira-kira kayak gitu tuh. Nah, kalau kebab itu dia dibungkus nih. Nah, ini dalamnya kayak gini. Wah, Dalamnya kayak bener sih. gini. Ini Isinya tuh yang itu membedakan kebab itu sama Indonesia tuh selain yang masaknya ganteng ya. Tentu juga iya, karena ini ya, apa rotinya juga beda ya, nggak kayak di Indonesia ya, kebabnya itu. rotinya beda, rotinya beda. Dia memang Rotinya tuh khas banget, rotinya khas banget. Roti ini pun dijual, bener. sendiri. Yang mereka biasa makan kayak kita makan nasi gitu ya. Nggak ngerti deh Betul, dimakannya. betul. Nah, dalamnya itu ada mayonesnya, ada biasa dong si ini beneran daging-dagingnya itu tebel-tebel banget. Dagingnya tebal banget. Terus Emang kalau kebab itu terbaik di Malaysia deh, bener deh. Aku di Indonesia juga kan suka makan kebab juga ya. Tapi beda banget beda sama di Malaysia. Dari rotinya sama dagingnya tuh bener-bener terbaik banget deh. karena yang masak orang Arab sendiri Beb yang ganteng itu. Jadi Yang ganteng. Jadi kalau ke sini itu wajib banget ya, wajib banget juga selain masakan Melayu juga harus beli yang kebab. Itu tuh ada di mana-mana yang kebabnya yang dagingnya gede banget gitu, Ya yang betul. di katain itu kan gede-gede gitu satunya. Tinggal di pisau gitu ya, dikikir. Heeh. Iya, di pisau itu di mana-mana ada di seluruh KL. Terus Beb, kalau tadi kan ada Mbak Iim ya, mamerin masakan Korea. Di sini juga ada Beb. Di sini juga ada makanan Korea halal. Ini tteokbokki. Ini juga Wah, ada terbaik yang sih. menemukan tteokbokki Beb, yang please, Beb, Beb. ini dia ada berbagai macam variasi. Jadi ada tteokbokki yang cheese, ada yang saus krim, ada yang dicampur sama mie kayak Mbak Iim tadi. Ini saya tadi belinya yang tteokbokki yang cheese. Dan ini walaupun merah kayak gini, pakai saus si gochujang tadi, ini halal ya insya Allah ya, restorannya udah certified. Terus apa namanya? Dia itu nggak pedes, walaupun merah kayak gini, tapi dia nggak pedes. Jadi si gochujang itu Tapi pakai dia nggak gochujang juga nggak, Beb? Si sambalnya. pakai. Iya, ini memang si saus itu ya, memang si saus yang merah itu gitu. Dan ini dia bentuknya bulat sempurna ya sih, karena dari restoran. Jadi kalau misalnya teman-teman itu pengen kulineran gitu, yang wah pengen nih ke satu negara yang bisa nemuin macem-macem gitu, udah ke KL aja sih, ke KL aja. Terus kalau bingung mau kemana nih, gimana nih, gabung sama IP Asia ya. Nanti berbagi informasi Siap. tentang kuliner gitu, Masya Beb. Allah, Beb. Aduh, nggak ngerti lagi nih, lengkap banget. Udah lengkap banget, seru banget, banyak mukbangnya dan bikin ngiler. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah deh. Kakak Rizka, makasih banget ya seruannya kita saat ini. Kita mau terbang dulu ke Pakistan, oke?
Dadah Kakak Rizka, ketemu lagi ya. Kakak Mona, Assalamualaikum. Apa kabar nih Kakak Mona? Masih di mute sayang. Iya, Nah, halo Kak yeay. Azmi. Halo Kakak Mona, Halo sehat Beb? semuanya. Halo. Iya, Kakak sehat. Mona, sebelum mulai masuk ke kulinernya, aku mau bacain dulu ya tentang profil Kakak Mona ya. Boleh ya? Oke, Ya, Kakak Mona boleh. ini tinggal di Pakistan, tepatnya di kota Islamabad. Dan seperti Kakak Vita nih yang udah tinggal lama, Kakak Mona juga udah tinggal di Pakistan selama 6 tahun. Dan beliau ini hobinya traveling, fotografi, dan kuliner. Nah, kayaknya banyak banget nih kuliner yang dicobain sama Kakak Mona. Nah, Kakak Mona ini suka banget sama makanan Chinese food dan Italian food. Kakak Mona boleh dong cerita tentang makanan di Pakistan seperti apa? Karena kan kita nggak familiar ya sama di Pakistan ya. Taunya tuh makanan India justru yang sebelahnya nggak tahu makan Pakistan. Tapi kayaknya seru banget nih hari ini. Boleh ceritain, Kak? Oke. Oke, jadi teman-teman IP Asia, makanan di Pakistan ini sebenarnya kalau bisa dibilang, pastinya mirip sama makanan India ya, karena, Pakistan itu kan pecahan dari negara India pada sejarahnya. Nah, di Pakistan Betul. sendiri, Pakistan itu terbagi menjadi 4 provinsi nih. Jadi, dari 4 provinsi ini tentunya mereka punya makanan khas masing-masing. Nah, sekarang kita mulai dari Provinsi Panjab ya. Jadi di Provinsi Panjab mereka punya banyak sekali makanan-makanan khasnya. Cuma di sini di setiap provinsi aku akan menampilkan hanya dua speciality dari setiap provinsi. Nah, ayo sekarang kita ke Provinsi Panjab. Nah, di Provinsi Panjab, pasti teman-teman udah pada tahu semua kan yang namanya biryani. Itu loh nasi dari beras basmati yang di dalamnya itu biasanya kalau nggak ada daging ayam, daging sapi, atau kambing, dan mereka pakai kuahnya itu yogurt gitu. Nah, yang khas dari biryani itu apa sih? Satu, beras basmati. Kedua, mereka pakai yogurt dan mereka pakai bumbu khas Pakistan. Bumbu khas Pakistan itu mereka hampir-hampir sama kayak di Indonesia, cuma nggak tahu kenapa kayaknya ada tes-tes yang agak beda-beda dikit gitu. Aku kurang tahu itu mereka tesnya itu apa. Biasanya sih kita sebutnya dengan masala, itu bumbu kuncinya Pakistan. Nah, kemudian makanan yang kedua kita ada chicken tikka. Sebenarnya tikka ini mereka bukan cuma dari chicken, bukan cuma dari ayam, ada juga dari beef dan juga ada dari sapi, kambing. Cuma yang paling familiar, yang paling banyak kita temukan di Pakistan itu adalah tikka atau satenya Pakistan yang terbuat dari daging ayam gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sate di Pakistan tuh punya sate dan bahkan size-nya itu mereka bisa dibilang 3 kali lipat lebih besar daripada sate yang kita makan di Indonesia. Cuma kalau misalnya teman-teman ini terbiasa makan sate itu dengan kecap ataupun misalnya kayak sambal, di Pakistan nggak kayak gitu ya, karena di Pakistan mereka biasanya menggunakan sausnya itu dari saus yogurt, dan kalaupun ada yang pedes-pedes itu biasanya mereka pakai garlic sauce gitu. Nah, setelah dari Provinsi Panjab, kita akan pindah selanjutnya ke Provinsi Balochistan. Jadi seperti halnya Provinsi Panjab dan provinsi yang lainnya, di Balochistan pun punya banyak sekali makanan khas. Ada saji, ada kak, ada dumhut, ada abgos, dan juga ada makanan-makanan lainnya. Dan kalau menurut saya, makanan yang paling yang paling khas dari Balochistan ini adalah saji. Sebenarnya saji ini mereka ini biasanya chicken, mereka biasanya ayam, cuma modelnya itu mereka memarinasi ayam ini dengan bumbu-bumbu khas, baik itu dengan masala dan juga tentunya mereka pakai lemon ataupun jeruk nipis gitu. Nah, setelah dimarinasi, maka saji ataupun ayamnya ini mereka akan panggang ya dengan cara khasnya mereka. Biasanya mereka itu memanggangnya itu kayak ada
tungku besar dari tanah liat, terus ayamnya itu dimasukin ke dalam tungku yang tanah liatnya ini, dibakar di situ, dipanggang di situ. Nah, kemudian ada juga yang namanya apgos. Apgos ini apa sih? Jadi apgos ini campuran daripada daging-daging itu yang sudah dipotong-potong, kemudian dicampur dengan kuah dari kaldu dagingnya itu, dan juga ada kentang, dan juga ada kacang-kacangan itu. Jadi kalau teman-teman IP Asia ini penasaran sama makanan Pakistan, kayak harus banget nyobain deh. Tapi nggak ke Pakistan pun nggak apa-apa, karena sebenarnya kayak makanan Pakistan pun udah banyak ya. Malaysia, ada di Singapura, bahkan Nah, seru banget. Tadi kan kita denger ya udah ada makanan dari wilayah masing-masing ya. Jadi kan tadi ada di Punjab. Kakak Muna sendiri tuh udah jelasin nih banyak makanan dari wilayah masing-masing yang punya ciri khasnya masing-masing. Jadi di mana tuh sebenarnya Pakistan sendiri ini tuh emang merge dulu pernah merge sama gabung sama India dan akhirnya mereka berpisah dan makanya ada salah satu dari mereka itu yang sama rasa-rasa makanannya terutama dari sisi kulinernya juga gitu. Jadi budaya masih mirip, makanan juga masih mirip. Jadi kalau kita lihat biryani ya, biryani itu sebenarnya di Malaysia juga ada makanan khas Indianya. Tapi, nah kalau misalnya di Pakistan sendiri ini pasti beda nih rasanya. Apalagi tadi kita ngeliat tika ya, tika itu adalah sate ayam yang besar banget. Katanya sih 3 kali lipat dari sate ayam di Indonesia sih, aku nggak kebayang, kayaknya makan 1 atau 2 juga udah kenyang, kayaknya nggak pakai lontong gitu ya. Nah, kayaknya sih Kakak, Muna ada masalah, aku terusin aja ya. Jadi di sini tuh ada Khyber Pakhton Kuah. Nah, di sini tuh ada capil kebab, ada kabuli palao, ada capsturo, ada kohwati, ada dodai, dan sebagainya. Nah, capli kebab ini tuh seperti kebab, aku pernah tahu juga nih, jadi kayak kebab tapi nggak pakai roti gitu loh. Nah, ini tuh disajiinnya tuh, rotinya tuh kayak, kayak terpisah gitu dan ini tuh enak banget nih, daging giling dicampur dengan bumbu pilihan. Wah, Masya Allah. Nih yang selain itu tuh selain capli kebab nih dari mantu nih, ini tuh ada dumpling, dumpling isi daging domba. Wah, nggak kebayang sih. Dumpling isi daging domba yang kuat banget sesuai dengan cuaca yang ada di, negara Pakistan sendiri gitu ya. Jadi di sini Khyber Pakhtunkhwa ini punya 2 khas nih, makanannya capli kebab dan mantu. Coba kita slide lainnya coba. Nah, ada Sind juga nih, Sind sendiri tuh punya 2, ada makan khasnya ada banyak ya, ada Sind, ada Palio, ada Maci, ada Paratha, nah macam-macam banget. Nah, tapi yang khasnya ada 2 yaitu palomaci dan tarai patata gitu. Nah ini tuh kayaknya palomaci itu seperti ikan gitu ya, ikannya itu yang dibakar, tapi mungkin dengan bumbu khas Pakistan sendiri. Nah kita kan tahu ya kalau misalnya India atau Pakistan itu sendiri kan makanannya tuh khasnya tuh dengan rempah-rempah. Nah ini juga sama pasti rempah-rempahnya banyak banget nih. Sama kayak tari alpatata ini juga. Nah ini tuh katanya sih irisan kentang dengan bumbu kuning, rasa kari. Wah nggak kebayang sih. Kari India kan paling terbaik ya, enak banget. Nah ini juga kayaknya biasanya kan kalau kari itu isinya daging, ada kari ayam. Nah ini tuh kari alpatata itu adalah kari yang isinya kentang. Wah enak banget kayaknya nih. Mantap nih. Nah, ada slide selanjutnya nggak? Nah, oke. Mungkin karena Kakak Muna lagi ada halangan dulu, makanya bermasalah dengan sinyalnya. Kita lanjut ya ke kakak yang selanjutnya, yang terakhir, negara yang kelima. Nah, kita kan tadi udah kemana coba? Yang pertama kita udah ke Korea Selatan, yang kedua kita udah ke Singapura, yang ketiga kita udah ke Malaysia, yang keempat kita udah ke Pakistan, yang terakhir nih. Ini tuh yang paling ditunggu-tunggu lah oleh semua orang. Jadi kayaknya belum pas gitu kalau misalnya kita udah ngomongin negara Asia tapi belum ke negara ini, yaitu adalah negara Jepang. Kakak Feby, assalamualaikum. Sudah hadir kakak? Nah, waalaikumsalam. Alhamdulillah hadir. Nah, kalau di Jepang sendiri itu kan merupakan destinasi favorit di Asia kak ya? Banyak banget kan turis yang ke sana ya? Iya, pasti banyak banget turis yang ke sana. Banyak turis yang ke sana ya? Maaf, Kak, Dari Indonesia pasti. Iya, Iya. banyak Kakak sekali. Feby, Dari iya. Indonesia juga banyak. Iya.
Sebelum mulai kita ngobrol-ngobrol tentang kulinernya, aku mau bacain dulu sedikit profil tentang Kakak Feby ya. Iya, silahkan Kakak Oke. Asmi. Jadi Kakak Feby ini udah tinggal di Jepang dalam rangka menemani suami selama hampir dari 2 tahun. Beliau memiliki 2 orang Iya. anak yang berusia 7 tahun dan 5 tahun. Kakak Feby ini memiliki hobi yang sangat menarik loh, yaitu emang hobi masak beliau ini. Jadi masak-masakan tuh pasti jago-jago banget. Nah, makan favorit beliau ini adalah soto Pacitan dan ebi furai. Nah, Kakak Feby mau tahu lebih dalam dong tentang makan khas Jepang tuh seperti apa sih? Baik Kakak Asmi. Boleh ya? Ya, karakteristik masakan Jepang ini yang saya tahu ini banyak menggunakan olahan hasil laut ya Kakak Asmi, seperti ikan, rumput laut, dan sebagainya. Kemudian cara memasaknya ini juga cukup cepat, simple, bumbunya juga banyak, maksudnya hanya pakai seperti soyu dan saus-saus lainnya, kayak gitu. Wah, seru. Kalau katanya di Jepang tuh yang khasnya itu ada sushi ya, Beb ya? Ada ramen juga ya? Nah, kalau itu makanan khas sushi atau ramen itu tuh mudah ditemukan, maksudnya kayak beberapa wilayah doang, atau misalnya emang semua di mana seluruh Jepang ada, Beb? Ya, hampir semuanya, karena itu salah satu masakan khas Jepang ya. Saya coba jelaskan ya, Kakak Asmi, beberapa makanan khas Jepang ya yang saya tahu. Yang pertama itu ada onigiri. Ada onigiri atau rice ball. Isiannya ini salmon, ada tuna, kadang telur ikan, dan lain-lain. Kemudian onigiri ini juga ada yang disajikan dengan cara dipanggang atau dibakar sehingga kulitnya menjadi crispy, yang dikenal dengan yaki onigiri. Jadi crispy gitu Kak kulitnya. Kemudian yang ketiga itu ada lunch buffet atau bento. Kalau biasanya disebut dengan bento ya, ini banyak banget ditemukan di minimarket atau supermarket di Jepang. Jadi kita mau makan siang pakai apa itu bisa, kita tinggal pilih sesuai yang kita inginkan. Kemudian yang tadi ya, yang sushi ini ya, yang terkenal banget ya Kak ya, kalau Jepang itu dengan sushinya. Sushi ini disajikan biasanya dalam 2 bentuk ya Kak, ada yang digulung, kemudian isiannya di dalam, kemudian ada juga yang toppingnya ini di atas, jadi ditaruh di atasnya. Nah, biasanya orang Jepang ini menikmati sushi ini dengan sedikit shoyu atau wasabi untuk menghilangkan rasa amisnya ikan ini, Kak. Kemudian yang selanjutnya nih yang terkenal lagi ada ramen ya, Kak Asbi ya, ramen. Nah, ramen ini banyak banget toppingnya, macam-macam. Ada yang dari daging ayam, daging sapi, kemudian telur, ada sayurannya juga. Namun semua ramen yang ada di Jepang ini, kaldunya ini dari kaldu daging B2, jadi hati-hati bagi teman-teman muslim yang ingin menikmati ramen di Jepang, jadi pastikan bahwa restoran ramen tersebut mempunyai sertifikat halal. Kemudian yang selanjutnya gyoza ya Kak ya. Gyoza ini mirip dengan pangsit atau dimsum, cuman bedanya kalau gyoza ini sebagian sisinya itu dimasak dengan sedikit minyak sampai crispy Kak. Jadi ada kriuk-kriuknya kayak gitu. Isiannya sih hampir sama, menggunakan daging, campuran kol atau sawi putih, dan daun bawang. Gitu. Kemudian ini tentang street food ya, Kak Asmi ya. Ini banyak banget nih sebenarnya street food yang ada di Jepang, tapi yang saya sampaikan hanya sebagian aja ya Kak ya. Yang pertama ini ada takoyaki. Takoyaki ini berasal dari kata tako dan yaki. Nah, tako ini kan gurita dalam bahasa Jepang. Tako ini artinya gurita. Jadi takoyaki ini adalah makanan yang di dalamnya ada isian daging guritanya. Biasanya dinikmati dengan taburan katsubasi, slice ikan kering itu, kemudian ada rumput lautnya, terus dikasih saus takoyaki. Ini yang bikin enak Kak Asmi. Saus takoyakinya ini beda. Kemudian aku favorit banget takoyaki loh kalau di Indonesia. Gimana?
Kalau di Indonesia tuh aku suka banget takoyaki, tapi pasti rasanya lebih enak di Jepang ya, khas otentiknya ya. Mungkin karena ini ya, pakai sausnya ini loh Kak, Sausnya yang kali ya? bikin khas gitu. Iya. Iya. Kemudian yang selanjutnya ini ada taiyaki Kak, ini adalah kue ikan. Bentuknya ini karena loyangnya yang buat mencetak ini seperti ikan, jadi disebut dengan taiyaki. Ini mirip-mirip waffle gitu Kak kulitnya, cuman isiannya nih macam-macam. Ada yang dari selai kacang merah, kemudian keju, melon, coklat, matcha, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ini ada yakisoba. Ini yakisoba ini mie goreng ala Jepang. Nah, ini biasanya banyak banget ditemukan kalau misalnya ada acara festival atau apa yang jual yakisoba di acara festival tersebut. Biasanya disajikan dengan ada udang, kadang juga ada daging, sayuran, atau biasanya orang Jepang menikmati yakisoba ini setelah yakiniku. Nah, pen yang buat manggang daging ini biasanya untuk memasak yakisoba ini, Kak. Kemudian dango, ini juga disebut dengan vegetarian snack. Ini terbuat dari tepung beras yang kemudian dikukus atau direbus. Jadi mungkin kalau di Indonesia kayak cenil kayak gitu ya Kak ya. Terus dinikmati dengan saus gula merah. Kayak gitu. Ada juga yang dinikmati dengan selai kacang atau dan yang lainnya. Pokoknya macam-macam variannya. Kemudian yang selanjutnya itu ada yakitori, ini sate khasnya Jepang. Jadi ini dari ayam, tapi nggak cuma daging aja, ada yang ati ampela juga, ada kulitnya, kemudian juga ada yang terbuat dari daging sapi. Kemudian ada yang di antara daging itu biasanya dikasih irisan bawang daun itu Kak. Kemudian yang selanjutnya ini kakigori, ini minuman khas musim panas. Jadi kalau ketika musim panas itu biasanya di tempat keramaian atau festival itu banyak banget dijual kakigori. Kakigori ini es serut yang dituang sirup aneka macam sirup. Jadi ada strawberry, blue ocean, melon, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi street food di Jepang ya Street Kak ya. food-nya beragam banget ya, berarti ya? Iya, banyak banget. Wah. Ini juga ada koko banana, biasanya juga banyak dijual ketika ada festival atau di tempat keramaian. Dan ebifura ini makanan favoritnya anak-anak. Seperti itu, Kak. Wah, Masya Allah Kakak Feby. Jadi benar-benar ya, di Jepang ini sendiri tuh benar-benar street food-nya banyak banget, sangat beragam. Iya. Dan Kakak Feby gimana ya caranya, mungkin ada tips nggak Kakak Feby gimana cara pas kita mau ke Jepang nih, biar cari makan halal tuh gimana sih? Ada tipsnya Bisa nggak? sebelum ke Jepang mungkin bisa pasang aplikasi ya Kak, ada Halal Government Japan atau kita bisa buka laman media sosialnya Halal Jepang. Nanti di situ kita bisa dapat rekomendasi tempat makanan yang halal, kemudian kita juga bisa cari-cari oleh-oleh yang halal. Jadi kalau Jepang kan banyak banget ya terkenal kayak coklat dan sebagainya tuh yang terkenal lah pokoknya. Kalau ke Jepang biasanya oleh-olehnya kan coklat dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat di situ apakah coklat itu Mana aja yang halal ya? Wah, Masya mana Allah yang Kakak bisa Feby, makasih dikonsumsi banyak. kayak gitu. Sama-sama. Iya, seru banget ternyata makanan Jepang ya. Jadi kita tuh yang selama kita tahu kan cuma sushi sama ramen doang ya. Tapi ternyata tuh ada banyak Iya. banget street food-nya tuh sangat beragam, Masya Allah. Kakak Feby makasih banget ya, kita seru banget jalan-jalan ke Sama-sama Jepang nih, Kakak bener-bener nih. Asmi. Dan serunya itu Jepang sendiri punya aplikasi halalnya ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya nanti mau ke Jepang, jangan lupa download dulu aplikasi halalnya. Oke, Kakak Feby makasih banget ya untuk penjelasan di Jepangnya. Sama Saat ini Kakak kita mau Asmi. masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke. Iya, Ayo kita silakan. bersama kelima narasumber nih. Ada Kakak Feby dari Jepang, ada Kakak Rizka dari Malaysia, ada Kakak Vita dari Singapura, Kakak Muna dari Pakistan, dan Kakak Ikem dari Korea Selatan. Ih, Masya Allah. Kakak, aduh, ini tapi sebenarnya sih aku tadi ngeliat Facebook tuh bener-bener banyak banget loh yang nanya loh. Aku sampai bingung mau nanya yang mana, mau ngasih pertanyaan yang mana gitu. Tapi aku mau nanya sedikit aja ya. Karena ini ada yang nanya nih.
Bumbu-bumbunya tuh udah jadi semua Mbak Biim atau tinggal cemplung-cemplung aja? Nih dari Kakak Vifta. Kakak Im silakan dari Korea Selatan. Sayang masih di mute. Oh, maaf. Yang ramyeon ya maksudnya kayak. Jadi Ya. tadi saya masaknya tuh raboki. Raboki itu singkatan dari ramyeon tteokbokki gitu. Dicemplung-cemplung iya, tapi nggak ada pakai diulek sebenarnya kalau di Korea. Cuma ada khas Korea itu dia pakai ikan teri kalau di sini ya. Jadi namanya hemul. Hemul itu seafood, ikan teri. Tapi saya suka ganti dia dengan udang atau kerang kayak gitu, atau mungkin juga hewan lainnya ya. Tapi kita hanya bisa makan seafood. Jadi biasanya ada bubuknya, lalu dikasih kayak saringan teh itu diseduh di dalam airnya, baru dicemplung-cemplung. Itu jadi kaldunya. Lalu setelah dicemplung, dicemplung. Jadi isinya ini kan ada topokinya dulu nih, topokinya dulu yang masuk, lalu odengnya yang masuk, terakhir baru ramyunnya, baru dikasih gochujangnya. Jadi seperti itu. Jadi kaldunya itu sudah ada, sudah masuk. Jadi disaring pakai ada saringan teh seperti itu. Kayak gitu Kak. Kalau ini. Jadi gitu teman-teman caranya untuk yang bikin ramyun, gochujang, pakai gochujang hasil dari Korea Selatan. Nah, aku mau nanya nih, ada tanya lagi dari Kakak Indri nih, untuk Kakak Iim lagi, Masya Allah. Apakah benar makan Korea itu secara rasa kurang asin? Mungkin kurang asin dari taste ya. Nah, tapi gimana sebenarnya sih Kakak Iim? Bener apa enggak? Menurut orang Indonesia tuh rasanya kurang asin gitu? Sebenarnya bukan kurang asin tapi lebih kurang berasa karena kan Indonesia kan kaya akan rempah ya. Jadi kita biasanya tuh yang bener-bener yang kalau asin banget, kalau manis banget gitu. Nah kalau Korea itu cenderung nggak ke situ gitu, nggak ke situ. Terus mereka itu kalau makanan sayur mereka jarang pakai garam Kak, mereka pakainya ganjang, kecap asin kayak gitu. Kalau kita kan garam, gula. Kalau gula mereka nggak pakai gula, tapi mereka pakai rice syrup kayak gitu. Jadi alternatifnya gitu. Itu yang bikin terasa kurang asin dan kurang manisnya itu kayak gitu. Jadi nggak yang kayak kita kan berapa sendok makan, berapa sendok itu kayak gitu. Jadi memang benar sih kalau di lidah Indonesia agak kurang nendang gitu ya. Kirain ganjang. 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 Ganjang itu kecap asin. Oke. Nah, Kakak Vita nih ada pertanyaan Kakak Indri lagi. Makanan apa yang paling disukai di Singapura? Silakan Kakak Vita. Durian. Itu masuk dalam Durian, aku juga suka banget. Orang biasanya juga Terbaik. makannya. Oke, berarti paling suka durian ya Kak ya? Betul. Oke deh, jawab ya. Oke, Kakak. Nah, Kakak Muna sudah hadir, alhamdulillah nih Kakak Muna. Halo, dan Kakak Feby. Nah, aku mau nanya dong ke Kakak Muna dan Kakak Feby. Kalian, Kakak Muna dan Kakak Feby ini kan dia sama-sama jauh ya dari Jepang atau Pakistan gitu. Nah, dari Kakak Feby sendiri, Kakak Feby kan lebih masak nih Kak. Kalau di rumah ini suka masakan Indonesia apa masakan khas Jepang aja? Kakak Feby masih hadir? Atau kita ke Kakak Mona dulu ya. Nah, Kakak Mona ini tuh sebenarnya hobi banget fotografi loh dan traveling. Nah, Kakak Mona ini suka nggak sih food fotografi gitu Kak? Atau traveling karena ingin coba kulinernya gitu? Halo Kakak Mona. Oke, Kakak Muna mendengar nggak ya? Boleh diulangin? Iya Kak Azmi. Iya Bang. Gimana Kak pertanyaannya? Iya, kan Kakak Muna ini kan senang banget fotografi dan traveling ya. Nah, kalau misalnya, ya oke. Nah, kan suka banget fotografi dan traveling nih. Kalau sebenarnya tuh fotografi pernah nggak sih nyobain food fotografi? Atau misalnya nih kalau kuliner sendiri, jalan-jalan traveling karena pingin nyobain makanan tertentu di tempat lain gitu. Gimana Kak?
Ya. Biasanya sambil ngalir aja sih, kalau misalnya pas kebetulan ada kesempatan untuk kuliner sekalian traveling, bisa sekalian fotografi. Biasanya sih aku kalau misalnya keluar emang udah niat buat jalan-jalan, biasanya pasti bawa kamera gitu, bawa kamera khusus dan nggak lupa untuk mencoba setiap makanan kuliner yang ada di dekat-dekat situ, gitu. Berarti emang sukanya kuliner kayak oke, alhamdulillah mantep banget. Berarti emang hobinya traveling tuh sekalian buat kuliner ya, keren banget. Nah, Kakak Rizka, aku mau Kakak Rizka nih. Kakak Rizka kita kan tahu ya, Beb ya, kalau misalnya di Malaysia sendiri tuh ragam banget rasnya itu. Nah, Kakak Rizka sendiri pas pertama kali datang ke Malaysia ini, pernah nggak sih ngerasain penyesuaian lidahnya tuh sulit atau mudah gitu? Misalnya karena mudah itu maksudnya karena mungkin dekat Indonesia, dekat ada Melayu-Melayunya, jadi terasa mudah saat mencicipi makanan atau malah sulit karena saking banyaknya gitu. Silakan Beb. Aku aja deh. Gimana? Kakak Asmi, aku aja yang jawab, boleh nggak? Boleh banget. Kakak Vita gimana nih rasanya nih? Iya, aku tuh pertama kali kesini, apalagi kan sukanya sate ya. Itu udah ngebayangin rasa Indonesia kan di sini karena penampakannya hampir sama. Ternyata sate sini tuh lebih manis karena pakai serai. Terus mungkin juga di marinate dulu ya. Kalau sate kita kan nggak di marinate tuh, dia langsung dagingnya, kemudian langsung kasih kecap, kasih minyaknya, terus langsung bakar kan. Habis itu langsung tambah bumbu kacang kan, kayak wah udah wangi banget gitu. Ternyata kalau di sini enggak, dia tuh kayak dimarinate dulu, udah dimarinate, baru udah dibakar. Terus bumbu kacangnya itu dia lebih nggak halus ya, jadi kayak masih kasar-kasar gitu. Ditambah acarnya itu nggak acar pula, jadinya kayak gula merah, kayak bawang merah yang besar, timun, itu cuma dijadiin kayak ya itu acar tapi tanpa kuah acarnya gitu. Jadi itu kayak pertamanya wah aneh banget ya makan sate begini gitu. Tapi ya adjustment tapi lama-lama enak sih. Begitu Kakak Asmi. Kalau yang di marinate tadi gimana, Kak? Aku rasanya gitu. Marinate tuh manis ya. Dia kayaknya ya itu pakai serai, lengkuas. Terus jadi sebelum dibakar pun kayaknya udah bisa dimakan. Kayaknya mereka tuh udah masak dulu gitu loh. Kalau kita kan benar-benar pure daging aja gitu kan, tusuk langsung. Kayak misalnya kita pas lagi Idul Adha misalnya, bikin sate sendiri kan juga bisa kan. Gitu. Ini Kakak Asminya ini ya, internetnya bermasalah. Ada Kak Ira. Kamuna itu kalau yang rasanya yang basmati rice itu ya itu ada dalamnya tuh ada apa sih? Ada kayaknya aku pernah nyoba deh. Itu rasanya ada apa sih ya? Di dalamnya tuh kayak ada kacang apa ya? Terus ada keringan buah kering juga di situ. Makanan apa Kak? Makanan apa Kak? Banget. Namanya? Yang rice itu loh. Kan katanya kaya rasa ya. Iya, banyak rempahnya kayak ya, Beb ya? Kamuna ya, kalau di Pakistan. Iya. Iya. Mirip kayak India berarti kan ya? Ada kacang medenya juga ya. Kacang mede, terus aisin ya. Biryani ya?
Ada Jadi range-nya Yani gitu. pakai kacang mede ya. Oh, kalau kismis, pakai kismis gitu, heeh. Iya, Jadi iya. agak aneh Oke, juga sih kismis sebenarnya ya, di menarik. nasi ada kismis gitu. Dan itu pas masuk mulut tuh rasanya tuh memang ada manisnya gitu loh. Terus kan nasinya kan nggak pulen kayak kita ya. Kalau kita kan pulen banget gitu kan. Kalau dia kan nggak pulen, terus pendar-pendar kan nasinya itu tuh. Kalau di Pakistannya sih nggak pakai. Oh nggak. Kalau di Pakistan paling Kalau di Pakistan Itu di sini juga ada kok, Kak. seru ya kalau online ya. Seru banget, Nanti Mohon kapan-kapan maaf tadi kita sempat mukbang keluar bareng ya. ya. Iya Betul. dong, kita mukbang bareng ya. Pas makan Kita mukbang virtualnya seru banget ya. Masya Allah. Kakak-kakak semua, narasumber makasih banyak. Mohon maaf juga tadi ada salah, aku sempat keluar ya, mohon maaf banget. Dan ini nggak kerasa banget, udah 1 jam lebih, aku dan 5 narasumber menemani sahabat IPASIA semua. Nah, hari ini jelajah kuliner kita sangat menarik, kita udah nyicipin olahan rasa di tempat 5 member IPASIA ini merantau. Tema terakhir dari rangkaian Living Abroad ini telah selesai kami angkat. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktu dan menjadikan kami tamu virtual di negaranya masing-masing. Terima kasih juga buat sahabat IPASIA semua yang telah turut hadir dan ikut memeriahkan acara kuliner hari ini. Mewakili kru yang bertugas, Azmi mohon maaf juga kalau banyak kekurangan dalam rangkaian acara kami. Mungkin tadi sempat masalah sinyal ya. Mohon maaf, mohon dimaklumi juga karena kita online gitu. Nah, oke. Teman-teman semua, jangan lupa untuk menyimak cerita keseruan dari orang-orang di balik layar live series ini. Ini ada 8 tema, semuanya itu punya orang di balik layar ya, jadi bukan hanya di depan doang seperti aku dan teman-teman narasumber lainnya. Nah, catat tanggalnya ya, tanggal 19 November 2020. Itu 2 hari lagi lusa. Jangan lupa ketemu lagi di sini ya. Oke, dengan ini Azmi undur diri dulu. Sampai jumpa lagi pada acara IPASIA yang selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.